Shalom, di nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk belajar merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, supaya melalui perenungan ini kami semakin memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi masing-masing kami. Berkati kami, pimpin perenungan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan, saudara semuanya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ada tantangan sebagai anak Tuhan yang kita hadapi berupa penderitaan atau penganiayaan, hal-hal yang harus ditanggung oleh umat-umat Tuhan, penderitaan, penganiayaan. Bahkan kalau kita belajar gereja mula-mula, tidak sedikit mereka yang dihukum, bahkan dihukum mati karena iman mereka kepada Tuhan, karena komitmen mereka dalam mengiring dan melayani Tuhan. Selain itu, kemarin kita juga belajar bahwa ada tantangan yang berupa penyesatan baik berupa pengajaran-pengajaran doktrinal. Kalau kita ingat sampai saat ini, pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang menyimpang terus-menerus disampaikan. Itu dulu sudah disampaikan, tapi sekarang disampaikan lagi, dibungkus, dikemas dengan kemasan yang baru, tapi intinya pengajarannya serupa dengan pengajaran yang memang sudah disampaikan sejak gereja mula-mula. Jadi pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan kalau kita lihat saat ini, kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya komunikasi yang begitu cepat, membuat yang menjadi penyesat atau yang menyesatkan umat-umat Tuhan bukan sekedar pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal, tapi juga nilai-nilai hidup yang merupakan nilai dunia, tetapi pada akhirnya karena terus-menerus disampaikan dan seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang bisa diterima sebagai kebenaran, bahkan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang justru akhirnya lebih berpegang pada konsep-konsep dunia, nilai-nilai dunia, dan akhirnya mereka menjadi tersesat, menyimpang dari apa yang menjadi pengajaran, menjadi prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai umat Tuhan supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan baik berupa penganiayaan, penderitaan, juga berupa penyesatan, baik yang bersifat doktrinal maupun nilai-nilai atau konsep-konsep hidup sehari-hari. Kita akan buka Alkitab kita, saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, dari surat Paulus kepada Timotius kita belajar ada
3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan zaman sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari ayat yang ke-10 bahwa sebagai umat Tuhan, supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan zaman, kita harus mau terus-menerus belajar firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius adalah murid yang sungguh-sungguh taat, setia, dan juga mengikuti, meneladani apa yang Paulus lakukan dan juga melakukan apa yang Paulus ajarkan. Jadi saudara, supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan, kita belajar dari Timotius bahwa kita harus terus-menerus mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kita ketika kita bingung, ketika kita bimbang, ragu untuk mengatakan ini benar atau salah, karena kebenaran saat ini menjadi sangat relatif. Bagi orang-orang bisa dianggap satu kebenaran, tapi bagi orang lain itu bukan satu kebenaran. Makanya untuk memutuskan itu, pakailah firman Tuhan, dan kita akan bisa mengetahui benar atau salah sesuai dengan firman Tuhan ketika kita mau belajar firman Tuhan. Jadi yang pertama, terus-menerus belajar firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-14, berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada kebenaran. Jadi firman Tuhan bukan sekedar kita pelajari, bukan sekedar kita pahami, tapi sungguh-sungguh kita yakini, sungguh-sungguh kita pegang itu sebagai satu kebenaran. Kita yakini dan kita pegang itu sebagai panduan dan pedoman, bahkan standar hidup kita. Jadi terus berpegang pada firman Tuhan, terus yakini dan terus percaya pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa firman Tuhan itu bermaksud untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bukan sekedar dipelajari dan diyakini, tapi itu juga sungguh-sungguh dihidupi. Kita mau dididik oleh firman Tuhan, kita mau diajar melalui firman Tuhan, bahkan kita juga mau dikoreksi melalui firman Tuhan. Dengan koreksi yang terus-menerus dilakukan dengan melalui firman Tuhan, kita memperbaiki diri, kita diajar semakin hari semakin kuat, semakin teguh, kita terus-menerus berpegang pada firman Tuhan, dan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh, menjadi semakin kuat, dan kita bisa bertahan menghadapi tantangan zaman ini. Jadi 3 hal yang harus kita sama-sama terus ingat supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan zaman ini. Yang pertama, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Yang kedua, yakini, berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, tolong kami supaya bukan sekedar memahami, mengerti firman Tuhan, tapi ini sungguh-sungguh kami jadikan sebagai pedoman. Kami yakini firman Tuhan yang kami pelajari, kami baca sebagai satu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Bahkan kami juga siap untuk hidup di dalamnya, sekalipun firman Tuhan terkadang mengkoreksi kami, mendidik kami, mengajar kami. Biarlah kami dengan rendah hati menerima semuanya itu. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam firman-Mu, kami akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat, dan kami menjadi pribadi yang mampu bertahan menghadapi segala tantangan zaman. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.